Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita sajikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 10 Trangun dan yang saya hormati para Dewan Guru SD Negeri 10 Trangun. Adapun tujuan saya berdiri di sini adalah sebagai pemandu kegiatan presentasi atau diseminasi disiplin positif modul 1.4 untuk melengkapi tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 11 oleh Bapak Sadim. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kegiatan kita dengan melafazkan al-basmalah. Selanjutnya, bimbingan dan arahan dari kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan ini kepada Bapak Derani kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah bersama-sama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya kita masih dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam acara kegiatan pembuatan dokumen berupa video oleh guru penggerak dari sekolah SD Negeri 10 Trangun. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah membimbing umatnya, membawa umatnya dari alam yang jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini sedikit saya sampaikan kata pengantar dalam acara pembuatan dokumen oleh guru kita yang sedang mengikuti pelatihan sebagai guru penggerak. Nah, jadi dalam mengikuti guru penggerak ini tentu saja banyak hal-hal yang memang perlu disiapkan. Dokumen, kegiatan secara langsung, jadi ini memang terus-menerus beliau akan mengikuti. Nah, jadi salah satunya adalah sekarang sedang pembuatan dokumen yang nanti Bapak sebagai calon guru penggerak melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kemudian mudah-mudahan dalam mengikuti latihan guru penggerak ini tidak ada bosan-bosannya. Mudah-mudahan akhirnya bisa mendapat hasil yang lebih maksimal. Dan kemudian kepada kita semuanya, Bapak Ibu, mungkin ke depan, siapa tahu kalau nanti sudah ada lagi, diusahakan bisa mengikutinya. Jadi kita upayakan. Mungkin ini sebagai kata pengantar. Selanjutnya kita nanti ada bermusyawarah, kemudian Bapaknya menyampaikan pembelajarannya di hadapan kita. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Selamat mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya, kegiatan yang kita tunggu-tunggu, yakni presentasi atau diseminasi tentang disiplin positif oleh Bapak Sadim SPDI. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'izana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur bersama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita masih dapat kembali melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasa, dan juga selawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas perjuangan beliau sehingga pada hari ini kita telah memilih agama yang paling benar, yaitu agama Islam. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, kemudian Bapak Ibu rekan guru sebagai mitra kerja di sekolah ini yang sangat saya hormati. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitas dan juga dukungan yang kuat kepada saya secara pribadi. Dalam hal ini saya mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Ini merupakan suatu penghargaan yang sangat besar, dan juga peluang ini ternyata diberikan kepada kita semua untuk mengikutinya apabila nanti telah dibuka pendaftaran guru penggerak untuk angkatan ke-12. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan presentasi, yaitu tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dan ini kami pelajari pada modul 1 TD4 di program guru penggerak angkatan ke-11 ini, yang mana kemudian budaya positif ini merupakan sebuah kebiasaan baik yang selama ini sudah kita terapkan di sekolah, dan mudah-mudahan akan terus kita terapkan di lingkungan sekolah sampai di kemudian hari nantinya. Tentang budaya positif merupakan kebiasaan baik yang dilakukan oleh anak-anak atau murid-murid kita di ruang belajar. Termasuk diantaranya ada berupa kesepakatan kelas, kemudian segala bentuk aturan kelas yang dibuat oleh guru dan wali kelas di ruang kelas murid, itu merupakan bentuk daripada budaya positif. Kemudian apa yang sudah kita gerakkan di sekolah ini melalui bimbingan Bapak Kepala Sekolah, misal seperti menyambut murid-murid kita yang datang terlambat di pagi hari, itu merupakan bentuk daripada disiplin positif. Kemudian program literasi yang kita laksanakan sebelum kita masuk ke ruang belajar, itu juga merupakan budaya positif. Maka apa yang telah kita lakukan di lingkungan pembelajaran di sekolah kita, itu merupakan bentuk daripada kebiasaan positif yang sudah kita lakukan. Hanya saja barangkali selama ini kita belum tahu itu namanya adalah budaya positif. Seperti diantaranya bergotong royong membersihkan sampah di lingkungan sekolah, itu juga bagian dari budaya positif. Baik, berikutnya akan kita lihat latar belakang di mana kemudian pada kesempatan ini saya melakukan presentasi tentang budaya positif ini, berakar dari konsep inti dari budaya positif belum dipahami dan dimengerti secara merata atau menyeluruh oleh warga sekolah, sehingga lingkungan yang positif bagi murid di sekolah
belum dapat diterapkan dan tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka menurut saya perlu dilakukan aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar dapat terbangun budaya positif di sekolah. Nah, jadi justru barangkali apa yang sudah kita lakukan selama ini belum kita sadari itu adalah bagian daripada budaya positif. Untuk menjelaskan keterkaitan ini, maka dalam hal ini saya melakukan pengimbasan kepada kita semua. Ternyata yang kita kerjakan selama ini adalah bagian dari budaya positif. Kemudian tujuan dari pembentukan budaya positif ini, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif dan meyakini nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, terbentuk dan tertanamnya motivasi intrinsik pada murid dalam pembuatan keyakinan kelas. Tentang budaya positif dan meyakini nilai-nilai kebajikan, maka ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang barangkali sudah kita kembangkan di sekolah kita. Di antaranya barangkali tentang kedisiplinan. Nah, ini secara tidak kita sadari, ini bagian daripada nilai-nilai kebajikan. Kedisiplinan yang kita terapkan, kemudian gotong royong, peduli terhadap semua murid, itu bagian dari nilai-nilai kebajikan. Saling menghargai dan menghormati, saling berbagi ilmu dan pengalaman, itu bagian dari nilai-nilai kebajikan. Dan itu ternyata merupakan bagian daripada pecahan budaya positif itu sendiri. Kemudian tujuan berikutnya adalah terbentuk dan tertanamnya motivasi intrinsik pada murid dalam pembuatan keyakinan kelas. Maka perlu saya sampaikan bahwa perbedaan antara keyakinan kelas yang kita buat di ruang belajar dengan aturan kelas. Kalau aturan kelas itu adalah bersumber dari kita sebagai guru dan wali kelas tanpa disepakati oleh para murid, sehingga aturan itu kita buat sendiri, dan terkadang kita akan menghukum murid apabila mereka tidak taat kepada aturan yang kita buat. Nah, ini tentang aturan kelas. Namun tentang keyakinan kelas, itu bedanya adalah keyakinan kelas itu kita buat, kita meminta pendapat para murid untuk menyampaikan aturan seperti apa yang mereka inginkan. Setelah mereka ajukan pendapat tentang aturan itu, maka aturan itu kita jadikan sebagai bentuk keyakinan kelas. Dan kita sepakati, juga disepakati oleh para murid, kemudian akan kita tempelkan di dinding sekolah, dan itu kita terapkan khususnya di ruang belajar murid kita. Dan itulah merupakan bentuk perbedaan daripada aturan kelas dan keyakinan kelas yang kita buat. Maka ke depan kiranya kita semua sebagai guru dan wali kelas tentunya ingin membuat keyakinan kelas, dan itu meminta kesepakatan daripada para murid dan juga kita sebagai wali kelasnya sendiri. Baik, jadi bagian daripada bahan yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah menerapkan setiap individu untuk berbuat tanpa dipengaruhi oleh hukuman maupun hadiah. Tujuan dari disiplin positif adalah membentuk individu yang mampu menguasai diri dan bertanggung jawab atas perilaku maupun tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sebuah nilai yang diterapkan oleh murid di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Di antaranya tanggung jawab, jujur, percaya diri, mandiri, inovatif, saling menghormati dan menghargai, peduli, dan lain-lain. Baik, kita kembali lagi bahwa dalam hal penerapan budaya positif ini, kita upayakan siapapun kita, baik guru maupun murid, itu tidak terpengaruh oleh hukuman maupun hadiah. Sebagai contoh, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa bagaimana caranya supaya anak-anak bisa aktif di ruang belajar. Tidak kemudian kita memberikan hadiah dalam mengerjakan tugas. Misalnya ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak, lalu kita berikan sebuah inisiatif
bahwa siapa nanti di antara anak-anak yang bisa mengerjakan tugas dengan cepat dan baik, maka akan saya berikan hadiah. Nah, dan siapa nanti yang tidak bisa mengerjakan tugas, maka akan saya berikan hukuman. Ini ternyata merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan budaya positif. Maka jangan pernah menarik anak-anak kita dengan sebuah ajang hadiah begitu. Kalau nanti anak-anak bisa seperti ini, maka akan saya berikan hadiah. Ini ternyata sesuatu yang bertentangan dengan budaya positif. Bolehkah melakukan hadiah, memberikan hadiah kepada murid kita? Boleh, tapi dengan dalam bentuk jangka panjang. Misal, dalam pembagian rapor, nah setiap kita selesai ujian semester, itu boleh memberikan hadiah, dan terus selamanya kita lakukan seperti itu. Nah, supaya hal ini tidak menjadi hukuman bagi anak-anak. Namun kalau dalam waktu jangka pendek kita berikan hadiah, mungkin anak-anak akan bekerja pada saat itu saja. Sebagai contoh kepada anak kita di rumah, nah kalau nanti kamu bisa meraih juara 1, saya akan berikan sepeda. Maka mereka akan mengejar untuk meraih juara ini. Namun ketika di semester berikutnya kita tidak janjikan hal ini kepada anak kita, maka anak kita tidak akan mau belajar karena tidak ada sesuatu yang ingin diraih. Nah, maka bagaimana kemudian kita mampu memberikan hadiah ini dalam jangka panjang secara terus-menerus? Maka apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita itu sesuatu yang baik dan perlu diterapkan. Memberikan hadiah dalam kasus seperti ini adalah sesuatu yang memang bagian daripada budaya positif. Nah, bagaimana kemudian supaya anak-anak masuk ruang belajar dengan tepat, duduk tertib, dan mereka bisa mengikuti pembelajaran tanpa kita berikan sebuah hadiah? Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang memang sangat diharapkan. Nilai kebajikan universal adalah sebuah nilai yang diterapkan oleh murid di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Di antaranya adalah tanggung jawab. Bagaimana kemudian kita gerakkan anak kita untuk bisa bertanggung jawab terhadap peran tugas yang kita berikan kepada mereka. Ketika barangkali hari ini kita memberikan tugas pada jam terakhir kepada murid kita, maka kita akan memintanya untuk mereka kumpulkan besok hari, maka dalam hal ini kemudian ini mereka ternyata adalah murid yang mampu bertanggung jawab. Dan ini nilai kebajikan ini perlu kita terapkan kepada murid kita semuanya. Kemudian nilai jujur. Nah, ini juga sesuatu yang sangat mahal harganya untuk kemudian kita terapkan pada murid kita. Percaya diri, mengasah murid kita untuk berbuat sebagai orang yang percaya diri, ini sesuatu yang sangat tinggi juga nilainya. Di mana kemudian dengan barangkali metode demonstrasi yang kita berikan kepada murid kita, ketika kita sudah selesai menuliskan pelajaran di papan tulis, kita meminta mereka untuk membacakan atau menyampaikan materi yang kita tulis. Ini merupakan bentuk dari rasa percaya diri mereka. Mereka merasa bahwa apa yang sudah mereka pelajari pada hari itu ternyata dapat mereka aplikasikan. Mandiri adalah bagian yang diperbuat oleh para guru dan murid, di mana kemudian kita sebagai guru juga mampu berbuat tanpa bersandar kepada orang lain, menggerakkan sesuatu dengan inisiatif kita, dan juga hal ini juga kita terapkan kepada para murid kita. Berikutnya adalah inovatif, bagian yang kita kembangkan juga di ruang belajar. Kemudian tadinya ada nilai saling menghargai dan menghormati dan juga hal-hal lain. Ini merupakan bentuk daripada budaya positif yang tentunya terus kita terapkan di ruang belajar kita. Bahan berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul
dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini ternyata bersifat eksternal. Ini merupakan teori motivasi. Maka teori motivasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang anak-anak kita ini, Bapak dan Ibu guru semua, mereka melakukan tugas itu tanpa kita sadari. Mereka hanya menyelesaikan saja karena takut akan dihukum. Nah, mereka tidak peduli apakah tugas yang mereka kerjakan itu benar atau tidak. Yang penting mereka menyelesaikannya agar terhindar dari hukum. Nah, ini perlu kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Dan tentunya kita pun sebagai tenaga pendidik adalah memberikan tugas kepada murid itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Maka pembinaan ini kita berikan kepada murid adalah bagian daripada nilai-nilai kebajikan. Bagaimana kemudian apapun peran yang kita berikan kepada murid kita, mereka tidak merasa tidak nyaman dan mereka merasakan sesuatu yang berharga sehingga mereka pun mengerjakannya dengan hati nurani yang tulus. Demikian juga bagi kita Bapak dan Ibu guru, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini. Sebagai contoh misal, kalau saya piket pada hari Jumat, maka saya datang tepat waktu, dan itu tidak beralasan karena saya takut dihukum, tapi memang itu jadwal saya dan tugas saya yang harus saya tepati. Dan demikian juga ketika kita datang tepat waktu di lain acara atau kegiatan yang lain, bukan bermaksud untuk mendapatkan pujian. Dan ketika kita pun terlambat, kita juga tidak takut terhadap hukuman, karena memang terlambat itu adalah bentuk daripada kesalahan yang sudah kita perbuat. Kemudian dalam buku Diana Gosen tersebut tentang teori motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kita termotivasi dengan sebuah penghargaan. Jika saya aktif mengikuti kegiatan itu, maka saya pasti akan mendapatkan penghargaan. Saya pasti akan dipuji oleh ketua saya. Nah, ternyata ini pun satu kebiasaan yang bertolak belakang dengan budaya positif di sekolah. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Maka demikian juga kepada murid kita di ruang belajar. Kita berharap apa yang kita berikan kepada mereka dengan tujuan supaya mereka tidak berharap terhadap imbalan. Kalau ada murid kita yang barangkali tanpa perlu bertanya, dia ingin mencari perhatian, ini bagian dari sesuatu yang perlu kita rubah. Nah, bagaimana sebenarnya teori motivasi yang ketiga? Inilah yang harus kita terapkan. Teori motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita datang tepat waktu misal, itu bukan bertujuan kita ingin dipuji dan kita tidak bertujuan supaya dihukum, karena itu merupakan gerakan hati kita. Oh, sebagai seorang pendidik saya harus seperti ini. Oh, sebagai seorang murid tentunya akan saya ajarkan seperti ini. Dan itu tanpa gerakan dari siapapun, tanpa kita takut mendapat hukuman, tanpa kita berharap untuk dipuji. Maka kata seorang ibu fasilitator saya, Bapak dan Ibu guru, beliau menyebutkan sebuah kata yang sangat indah, yaitu tidak butuh panggung untuk dipuji, katanya. Artinya kita berangkat dari hati kita dan kemudian menggerakkan untuk lingkungan di sekeliling kita itu tanpa kita harapkan pujian. Dan itu merupakan nilai percaya diri yang ada pada diri kita dan itu kita kembangkan di lingkungan kita semua.
Poin berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dari prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas. Penting untuk diingat, keyakinan kelas bukan hanya sekedar aturan. Keyakinan kelas haruslah pernyataan positif yang menginspirasi dan memotivasi murid. Keyakinan kelas juga haruslah mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa. Di awal tadi sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu Guru bahwa keyakinan yang kita buat di dalam ruang kelas itu adalah berdasarkan kesepakatan murid dan kita sebagai guru dan juga wali kelasnya. Maka sesungguhnya keyakinan kelas yang dibuat di ruang belajar itu tidaklah harus banyak, tapi sesuatu yang dapat diingat dan diindahkan oleh para murid kita. Maka nanti ketika sesuatu yang sedikit kita buatkan di ruang kelas, mudah-mudahan nanti bisa kita tambahkan sedikit demi sedikit untuk keyakinan kelas berikutnya. Maka marilah kita bergerak untuk membuat keyakinan kelas bersama murid kita di ruang kelas kita masing-masing sebagai wali kelas dan juga sebagai guru bidang studi. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah seperangkat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Maslow, seorang psikolog terkenal, menggambarkan kebutuhan dasar ini dalam piramida kebutuhan yang dikenal sebagai piramida kebutuhan Maslow. Piramida ini terdiri dari 5 tingkatan, dimulai dari kebutuhan fisik dasar, hingga kebutuhan psikologis dan sosial yang lebih tinggi. Jadi 5 bentuk kebutuhan dasar manusia ini adalah setiap manusia. Pada hakikatnya ini adalah setiap manusia. Namun kalau kita di lingkungan sekolah, maka ini akan kita terapkan kepada murid kita tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini, mungkin kalau saya sendiri menjabarkan seperti ini Bapak dan Ibu, seperti kebutuhan pangan. Jadi kita harus koreksi kembali, harus menggali kembali murid kita yang kalau sedang belajar, mengapa mereka tidak mengikuti pelajaran dengan baik? Apakah kebutuhan di rumahnya sedang terkendala? Maka kebutuhan bertahan hidup ini adalah sebuah kebutuhan di rumah tangga yang barangkali sedang bermasalah, sehingga mereka tidak konsekuen dalam mengikuti pendidikan di sekolahnya. Dan ini perlu kita gali dan terus kita telusuri apa sebenarnya yang menjadi permasalahan di ruang kelas itu bagi murid yang sedang mengalami hal-hal atau kendala seperti itu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Anak-anak kita itu ada sebagian yang berharap belayan kasih sayang dari gurunya. Justru karena tidak ada guru yang memperhatikannya, maka dia membuat ulah sendiri. Jadi dalam pergerakan guru penggerak itu ternyata ini diajarkan sampai kemari Bapak dan Ibu guru. Harus kita perhatikan bagaimana mengapa siswa itu seperti ini. Apakah karena saya selalu memarahinya sehingga barangkali dia tidak konsisten dalam mengikuti pelajaran? Mungkin seorang anak ini sedang membutuhkan pelayan kasih sayang dari ibu gurunya, dari para gurunya. Karena di rumah mungkin dia bermasalah, sedang dimarahi tadi ketika berangkat sekolah, dimarahi oleh ibunya atau kakaknya, sehingga sampai ke sekolah dia mengharapkan sebuah belayan kasih sayang. Dan ini pun perlu kita perhatikan sampai di situ. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini dalam arti Bapak Ibu, ketika kita sedang memberikan pembelajaran di ruang kelas dengan metode demonstrasi barangkali, ada seorang murid yang tunjuk tangan, "Bu, kok seperti itu aja pelajarannya? Kami ingin diskusi dong, Bu." Jadi kalau ada murid yang mengajukan pendapat seperti ini, kita tidak boleh membantah mereka. Coba
Coba pelan-pelan kita terima masukan mereka dan kita kembangkan metode metode diskusi kelompok. Mungkin dengan cara seperti itu, anak yang tadinya tidak bisa belajar dengan baik ternyata bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, karena mereka juga menginginkan sebuah kebebasan. Dimana barangkali kalau tadinya kita berikan terus metode demonstrasi dengan kita terus berceramah, metode ceramah, kita terus menyampaikan pembelajaran dengan berceramah, anak-anak merasa terkekang. Maka kita berikan kebebasan kepada mereka. Bagaimana cara supaya mereka bisa bebas mengikuti pelajaran, dalam arti tidak keluar dari konteks bahwa bebasnya mereka belajar adalah dengan catatan harus mendapatkan ilmu. Bukan bebas berlari-lari di ruang kelas, bukan bebas bercerita apa saja menurut sesuka hati mereka. Ini merupakan suatu kesalahan. Kemudian yang keempat, kebutuhan kesenangan, di mana setiap individu dari manusia itu mengharapkan sesuatu yang senang. Ini juga kita gali, bagaimana sistem pembelajaran itu kita berikan kepada murid agar mereka menjadi senang. Saya terkesan dengan Pak Saiful Effendi, guru SMA Negeri 1 Belangcerangu, beliau guru bahasa Inggris. Dalam saya lihat dalam story-nya di Facebook, itu saya lihat apa yang anak-anak inginkan dalam pembelajaran ini. Ini ditanya oleh Pak Saiful dalam bahasa Inggris, what do you want in our learning. Kemudian muridnya menjawab bahwa we want to sleeping, sir. Kami ingin tidur, Pak. Itu yang dijawab oleh muridnya. Apa kata Pak Saiful ini? Baiklah. Namun saya berikan waktu untuk tidur hanya 5 menit. Ini kata Pak Saiful kepada muridnya. Lalu diberikan aba-aba 1, 2, 3, kemudian murid tertidur semua, tergeletak di atas meja. Namun setelah 5 menit, Pak Saiful kembali membangunkan mereka. Artinya, murid mungkin pada saat itu sedang membutuhkan sebuah kesenangan. Boleh Bapak Ibu kita terapkan seperti itu. Kalau anak sedang bercerita ketika masuk di ruang belajar, kita tanyakan apa yang mereka inginkan. Cerita dulu 5 menit? Iya Pak, silahkan. Berikan waktu kepada mereka untuk cerita dulu 5 menit sesuka hati mereka. Namun dengan catatan, berikutnya setelah 5 menit kita harus konsekuensi dan fokus mengikuti pelajaran. Ini merupakan sebuah bentuk daripada kesenangan yang diinginkan oleh anak kita. Kita penuhi. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Ternyata murid pun ingin menjadi orang yang berkuasa. Kita lihat ada beberapa murid di dalam kelas, pasti ada salah seorang sebagai ketuanya. Ketua dalam arti lebih hebat, merasa dirinya lebih hebat, lebih kuat. Mengapa? Karena murid ini sedang membutuhkan penguasaan. Dia ingin menjadi orang yang berkuasa. Demikian juga dalam pembelajaran, murid itu ingin memperoleh sebuah kekuasaan. Bagaimana kemudian kita memberikan kesempatan ini kepada mereka agar mereka bisa lebih baik dan efektif mengikuti pembelajaran berikutnya. Ternyata dalam pembelajaran itu ada yang disebut dengan restitusi Bapak Ibu, dan juga 5 posisi kontrol guru. Restitusi merupakan sebuah upaya guru dalam menyelesaikan dan menangani masalah murid. Ketika murid bermasalah, bagaimana kita menanganinya? Apakah dengan memarahi mereka atau dengan cara lainnya? Hal ini ternyata akan kita bahas sebentar lagi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ternyata dari kelima posisi kontrol guru ini, posisi yang paling tinggi itu adalah posisi manajer. Dan bagaimanapun sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka ke depan ini, yang harus kita terapkan itu adalah posisi manajer.
Saya akan sampaikan sedikit contoh tentang kelima posisi ini. Yang pertama penghukum, Bapak dan Ibu guru. Ketika murid kita terlambat datang ke sekolah, atau ketika murid kita barangkali menggunakan seragam yang berbeda dari aturan pada hari itu, atau barangkali ketika murid kita sepatunya tidak seperti yang dianjurkan, mereka menggunakan sepatu putih, maka kerap sekali kita melakukan hukuman secara fisik kepada mereka. Ketika terlambat barangkali kita memukul kakinya misalnya. Ternyata ini sesuatu yang perlu sekali untuk kita hindari. Ketika anak-anak terlambat, kemudian kita mengomelinya dengan cara hentakan suara yang tinggi sehingga menakuti murid tersebut. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan. Nah, hal ini jadi karena kamu terlambat pada hari ini, kamu nggak boleh masuk ke ruang kelas. Kamu hormat tiang bendera saja sampai siang hari. Ini merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh guru kepada muridnya. Posisi menghukum ini bukan hanya merugikan murid, tapi juga menyakiti hati murid dan membuat murid kita itu menjadi dendam kepada kita sebagai gurunya. Jangan kita bangga. Kalau dulu Bapak dan Ibu guru, saya bangga ketika barangkali ada murid saya, begitu saya tampil dari kantor membawa buku ke ruang kelas, itu para murid diam semua dan merasa takut. Saya bangga itu. Ya, ketika saya mengajar di SMP IT Nurul Hikmah itu, ketika Pak Sadim itu datang menghampiri lingkungan belajar, itu murid yang tadinya berkerumun ramai masuk semua ke ruang belajar. Saya bangga itu. Tapi ternyata itu sesuatu yang salah sekali. Akan menyimpan di hati murid itu sebuah dendam yang luar biasa. Karena mereka merasa ditakuti, merasa tersiksa dengan kehadiran kita. Maka bagaimana kemudian posisi penghukum ini akan kita tinggalkan dari hati kita. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini juga kesalahan 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru kepada muridnya. Pembuat rasa bersalah itu saya contohkan begini Bapak Ibu. Ketika ada seorang murid yang terlambat, "Nah, kamu kenapa terlambat terus? Kan kemarin juga Ibu atau Bapak guru sudah memberitahu jangan terlambat. Nanti kalau kamu terlambat seperti ini, saya yang akan dimarahi oleh Bapak kepala sekolah." Ini akan tumbuh sebuah penyesalan di hati murid. Gara-gara saya ibu ini akan dimarahi oleh atasannya, gara-gara saya guru ini akan dimarahi oleh Bapak kepala sekolahnya. Akan tumbuh sebuah penyesalan di hati murid bahwa ini merupakan penerapan yang salah. Lebih baik kita menghukum anak kita dengan hukuman fisik daripada memberikan pembuat rasa bersalah ini kita terapkan kepada murid kita. Nah, sebab itu akan terus membayang di hati mereka. Kasihan sekali ibu guru tadi. Disebabkan oleh saya dia akan dimarahi. Dia akan dihukum. Maka ini juga posisi yang perlu kita hindari. Berikutnya adalah posisi sebagai teman. Memposisikan diri kita itu sebagai teman bagi murid-murid. Ini juga posisi yang sangat salah sekali. Kalau saya contohkan begini Bapak Ibu. Ketika anak-anak kembali terlambat datang ke sekolah, itu kita sampaikan kepada anak-anak dengan kata-kata, kamu kemarin pun terlambat, kok hari ini juga terlambat. Ya sudah, nggak apa-apa, lain kali jangan lagi ya. Ini merupakan posisi kita gerakkan diri kita itu seakan-akan berteman dengan murid. Ini sesuatu yang salah. Maka kalimat-kalimat seperti itu yang kita terapkan di ruang belajar, itu murid itu akan menganggap kita sebagai temannya Bapak dan Ibu guru. Masa kamu tidak kerjakan tugas? Jadi nggak ada sedikit pun ketegasan pada diri kita dengan kalimat yang seakan-akan kita anggap murid kita itu teman. Ya udah nggak apa-apa, besok kerjakan ya.
Ini sebuah kesalahan dalam penerapan posisi guru terhadap muridnya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Paling tidak ketika kita tidak bisa mencapai posisi manajer, maka kita gerakkan diri kita untuk memantau murid. Yang terakhir adalah posisi manajer. Inilah posisi yang diharapkan tumbuh pada diri seorang guru, baik dengan cara dipaksa ataupun dengan cara pelan-pelan kalau bisa. Posisi manajer ini akan menggali kita secara tegas kepada murid tanpa menghukumi mereka. Kenapa kamu tidak menyelesaikan tugas? Saya tidak bisa, Pak. Mengapa tidak bisa? Karena penjelasannya seperti ini, Pak. Maka akan kita jelaskan kembali agar dia bisa. Nah, kita tidak boleh menghukum anak yang tidak bisa tersebut. Kita jelaskan kembali supaya dia tergerak untuk bisa menyelesaikan tugas tadi dengan baik. Dan kita pun tidak dianggapnya sebagai teman. Kita diposisikannya sebagai guru. Menggerakkan itu dengan ketegasan dan penuh nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama murid di ruang kelas. Tentang restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah cara guru menyelesaikan masalah murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan murid. Begini Bapak dan Ibu, kalau saya buatkan contohnya. Misal ada dua murid kita. Seorang murid tidak menyelesaikan tugas pada saat kemarin saya memberikan tugas. Di besok harinya saya meminta tugas tersebut untuk dikumpulkan. Namun ada seorang murid tadi yang tidak mengumpulkan tugas karena dia memang tidak menyelesaikan tugas. Setelah barangkali saya keluar dari ruang belajar, ternyata murid yang tidak menyelesaikan tugas ini diolok-olok oleh temannya. Kenapa kamu tidak menyelesaikan tugas? Tugas seperti itu aja tidak bisa diselesaikan. Waktunya lama dari kemarin, kamu kok tidak bisa menyelesaikan tugas? Diolok-olok oleh temannya. Sehingga murid yang tidak menyelesaikan tugas ini menangis. Melapor kepada gurunya. Bu, saya diejek sama kawan saya itu. Dikatainya saya orang bodoh, orang yang tidak mampu belajar. Maka kemudian seorang guru memanggil siswa yang mengejek tadi. Bagaimana kita melakukan segitiga restitusi terhadap hal itu? Yang pertama, ketika barangkali anak yang mengejek tadi sudah kita panggil karena dia kita anggap sebagai anak yang bermasalah di ruang kelas itu, kita panggil dia. Kita buat saja namanya Randy. Jadi begitu Randy ini tiba di kantor untuk berdiskusi dengan kita, maka kita tanyakan dulu kabarnya. Apa kabar Randy? Kabar baik, Bu. Ibu dengar tadi Randy itu ada masalah ya di ruang kelas. Iya, Bu. Itu ada kawan saya yang tidak menyelesaikan PR, kemudian saya ejek dia, Bu. Menurut Ibu, memang setiap manusia itu melakukan kesalahan, dan Ibu tidak heran kalau Randy melakukan kesalahan. Dengan cara lemah lembut Bapak dan Ibu, ini akan kita terapkan seperti ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Tidak masalah, berbuat salah itu kan fitrah manusia, siapapun manusianya pasti berbuat salah. Tapi Randy kan tidak melakukan tindakan lain terhadap yang temannya yang tidak menyelesaikan tugas tadi. Iya, Bu, saya hanya mengejek saja. Ternyata Randy baik kok. Namun kalau seandainya Randy ingin mengejek lebih lagi, nggak masalah kok. Ini merupakan sebuah validasi tindakan yang salah. Kita beri peluang kepada Randy untuk mengejek kembali dengan lebih daripada apa yang sudah dilakukannya di ruang kelas. Ini sesuatu yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinannya. Randy, hari ini kan kamu sudah melakukan kesalahan. Jadi, kira-kira Randy masih ingat tidak keyakinan-keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah? Nanti Randy akan menjawab, ya,
Ya Bu, saya masih ingat bahwa ada saling menghormati, saling menghargai. Nah, maka Randy sudah menghilangkan nilai keyakinan itu pada hari ini. Kira-kira Randy masih bisa tidak menerapkannya ke depan? Nanti Randy akan menjawab, iya Bu, saya akan menerapkannya. Saya akan berteman lagi dengan kawan yang saya ajak tadi, dan saya akan menerapkan nilai kebajikan tersebut. Nah, ini merupakan keyakinan keras yang akan kita tanyakan kepada murid kita dalam restitusi. Dan ternyata tentang segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol guru dan juga penghukum memberi penghargaan, itu akan Bapak Ibu dapati nanti pada saat menyelesaikan modul aksi nyata di budaya positif. Nah, di sana nanti akan diarahkan apa saja itu tentang segitiga restitusi, kemudian bagaimana tentang 5 posisi kontrol guru, teori motivasi individu, kemudian 5 kebutuhan individu setiap murid dan manusia yang lainnya. Bapak dan Ibu guru, di akhir sesi pertemuan ini, saya akan meminta Bapak dan Ibu guru menjawab sebuah pertanyaan yang akan saya berikan melalui satu lembar kertas masing-masing. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat menyakitkan bagi murid dan sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya. Namun konsekuensi adalah sesuatu yang kita sepakati kepada murid. Ketika murid melakukan kesalahan, maka hukuman yang kita berikan, konsekuensi yang kita berikan itu sudah berdasarkan kesepakatan. Maka boleh menghukum murid dengan konsekuensi yang kita sepakati. Jangan menghukum murid dengan sesuatu yang kita tidak pernah sepakati bersama murid. Baik, akan kita buka lembaran baru untuk Bapak Ibu menjawab nanti. Kira-kira tentang konsekuensi dan hukuman ini, saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik. Karena pertanyaan yang akan saya berikan terkait tentang apa yang sudah tadinya saya jelaskan. Namun pertanyaan ini dalam bentuk cerita, dan tentunya nanti Bapak dan Ibu akan menjawab dengan pemahaman yang Bapak Ibu miliki. Ini kira-kira posisi dari 5 posisi kontrol tadi yang kita berikan ini berada di posisi yang mana Bapak dan Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kedua, pembuat merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Kenapa kamu tidak bisa menyelesaikan tugas? Padahal saya sudah mengajarkan kamu dengan baik. Hanya kalimat yang salah. Pembuat merasa bersalah. Nanti anak-anak akan berpikir, kasihan kali Bu Guru kan sudah susah payah mengajarkan saya. Mengapa saya tidak paham? Nah, ini akan membuat anak-anak itu down, dia turun minat belajarnya. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kan bisa bikin ibu kejar aku. Dia menunjukkan kehebatannya Bapak dan Ibu. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh murid ini adalah dia menginginkan penguasaan. Dia ingin berkuasa. Mengapa harus seorang ibu guru mengejar muridnya? Kan begitu. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Murid itu mengharapkan kebebasan. Oke, kita akan berangkat ke sebuah soal, Bu. Mencatat 100 kali, ini sebagai contoh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah bentuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu adalah konsekuensi. Untuk berikutnya Bapak dan Ibu, saya meminta dalam satu lembar kertas untuk menjawab soal dari 4 sampai kepada soal nomor 12. Untuk menentukan pilihan
Apakah itu bagian dari konsekuensi atau hukuman? Ada yang sudah siap Bapak Ibu? 4 sampai nomor 13 ya. Ya, kan hanya jawabannya saja Pak kan. Oke, Ya, dibacakan kalimatnya juga Pak. Pak, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah adalah itu sebagai hukuman. Oke, betul Pak. 5. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret adalah sebagai konsekuensi. Betul Pak. 6. Berjemur di lapangan basket pukul 12 pas siap karena mengobrol dengan teman adalah hukuman. Oke Pak. 7. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah adalah hukuman. Oke. Terus selanjutnya ke 8 ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan adalah itu sebagai hukuman. Oke Pak. 9. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah sebagai konsekuensi. Oke Pak. 10. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang tertinggal pelajarannya selama 10 menit adalah sebagai konsekuensi. Oke Pak. 11. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan adalah sebagai konsekuensi. Oke Pak. 12. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran adalah sebagai konsekuensi. Oke Pak. 13. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah sebagai hukuman. Terima kasih Pak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Jawabannya alhamdulillah benar semua. Kecuali ada satu yang kurang benar Pak, yaitu di nomor 13 ya. Karena ini terkait tentang pelajaran PJOK. Dan kita menghukumnya hanya dengan keliling lapangan basket 2 kali. Itu wajar karena dia terlambat. Dengan pelajaran PJOK. Maka alhamdulillah yang dijawab tadi adalah benar semua Bapak Ibu. Artinya kemudian kita telah mampu membedakan mana konsekuensi, mana yang disebut dengan hukuman. Jadi alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan dengan baik Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru sudah memenuhi undangan saya, yaitu untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Mungkin di akhir pertemuan ini saya akan buka satu sesi pertanyaan saja untuk Bapak dan Ibu menyampaikan sebuah pertanyaan, atau mungkin ada kritik dan masukan yang akan disampaikan sebagai bentuk dukungan kepada saya yang sedang mengikuti program guru penggerak ini. Dalam hal ini waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya di sini seperti materi Pak Sadid tadi tidak mencari panggung, tetapi ini adalah sebuah diskusi
yang sudah disampaikan oleh Pak Sadin, kemudian bisa kita terapkan di dalam kelas kita, terutama kemudian dan di sekolah, karena kita sebagai guru tidak ada yang namanya hanya bertanggung jawab oleh kelasnya masing-masing, tapi kita semua bertanggung jawab atas satuan pendidikan. Tuh. Nah, baik Pak Sadin, untuk kritikan itu kemungkinan tidak ada. Mungkin dari segi penyampaian Bapak mungkin ada sedikit terenyuh di dalam dan atau mengingatkan kita sebagai wali kelas, ya, itu hari ini saya mewakili mungkin, tapi nanti jika ada tolong ditambahin. Nah, yang Bapak sampaikan ini alhamdulillah sudah memotivasi termasuk saya dan mungkin wali kelas yang lain, dan mengingatkan kita sebagai wali kelas. Nah, saya di sini ingin bertanya Bapak, tadi mengenai pemberian hadiah, itu adalah budaya yang kurang, bukan termasuk dari budaya positif, tidak memberikan hadiah. Jadi kalau kita memberikan sebuah, tadi contoh Bapak tuh, jika kita menyelesaikan soal atau menjawab pertanyaan akan mendapat hadiah, itu kemungkinan mereka akan berharap, memang benar-benar berharap. Itu bukan salah satu dari budaya positif untuk pemberian hadiah. Nah, sekarang yang saya mau tanya, menurut Bapak, jika di kelas saya menerapkan sebuah game, kemudian di situ ada pertanyaan. Ketika ada pertanyaan, mereka buka, ada dua. Satu pertanyaan dan kemudian ada hadiah di dalamnya. Apakah itu termasuk tidak dari budaya positif? Itu salah satunya dalam pembelajaran. Karena kita sebagai guru memotivasi anak-anak biar supaya mereka aktif seperti itu kan. Kemudian ada rasa tanggung jawab di mana di soal tadi. Kemudian mereka dapat hadiah. Nah, itu tadi. Di situ ada pertanyaan, mereka bisa menjawab, kemudian ada hadiah. Itu sebuah game yang saya pernah lakukan. Apakah itu tidak termasuk dari budaya positif? Itu tentang pemberian hadiah. Kemudian saya mengingatkan Bapak Ibu, ini mungkin kita mengingatkan rasa tanggung jawab. Kalau Bapak tadi mengatakan anak-anak diberi tugas hanya asal menyelesaikan, tapi belum ada rasa tanggung jawab. Bagaimana kita melihatnya? Mereka belum ada rasa tanggung jawab. Kalau menurut saya ini menurut saya dulu ya Pak. Jadi menurut saya begini, mereka boleh menyelesaikan soal yang sudah kita berikan. Kemudian selesai. Kemudian kita nilai. Nah, kita menilai anak rasa tanggung jawabnya apa? Bukan hanya sekedar selesai. Jadi menurut saya, kita sebagai guru melihat yang pertama tulisan mereka. Jangan kita menilai hanya benar salah dari mereka, tapi dari sisi kita sebagai guru tidak melihat apakah angka yang dibuat itu benar angka 3 atau apa benar itu angka 5. Kemudian huruf A atau huruf B itu huruf B atau huruf D itu hampir sama. Apakah kita sudah melakukan itu? Jadi menurut saya tanggung jawab kita pun harusnya ada di situ. Jadi jangan asal selesai kita nilai, itu menurut saya dengan tanggung jawab tadi. Jadi pertama kita terlebih dahulu, jadi mereka juga ada rasa tanggung jawab. Apakah tulisan mereka bagus? Kalau belum, mari kita perbaiki. Jadi seperti itu. Kemudian kesenangan siswa yang disampaikan oleh Pak Sadin tadi. Kesenangan siswa
itu harus ada ya Pak Iya. di dalam kelas. Apa kesenangan? Kalau kebebasan mungkin sudah. Kesenangan mereka apa? Kita harus tanya. Jadi contoh nih, kejadian di kelas saya kemarin Pak. Hujan harinya hujan, mendung, belajar. Kemudian kita metodenya pas pula sedang cerita. Akhirnya ada yang tertidur. Ya, jadi ada yang tertidur. Terus apakah kita marahi? Tadi tidak boleh ya Pak memarahinya. Apa yang akan kita lakukan? Kalian ngantuk, kita bertanya. Ngantuk? Iya Bu. Terus apa yang akan kita lakukan? Istirahat sebentar Bu. Nah, disitulah kesenangan mereka, mau senangnya tadi istirahat. Oke, istirahatnya bagaimana? Ya jangan cerita, kita lakukan sesuatu. Akhirnya setelah itu tidak ada rasa ngantuk. Kita buat game atau apa. Nah, jadi kalau kemarin ada pelatihan saya dulu, kita itu memberi kebebasan ya bergerak. Jadi anak-anak itu tidak monoton untuk belajar saja. Ketika mungkin 10 menit kita belajar, mungkin bisa istirahat. Ayo goyangkan kaki, goyangkan tangan. Mungkin di situ kebebasannya. Salah satunya itu. Dan selanjutnya Pak, yang terakhir. Tadi ada poin di mengenai guru tidak boleh sebagai teman. Ya, guru tidak boleh sebagai teman. Kita memang selalu menjaga, walaupun seperti saya sama Bu Ija yang dekat sekolah, rumahnya dekat sekolah. Mereka juga sering berkumpul seperti itu. Nah, guru tidak boleh sebagai teman. Jadi menurut Bapak nih, jika bagaimana dengan guru yang asik atau yang disukai oleh murid? Itu kita sebagai guru bagaimana? Kan tadi Bapak juga memberi contoh ketika Bapak berjalan di SMP mana, itu mereka langsung diam. Padahal guru sekarang itu dituntut yang bisa memotivasi, yang asik, yang. Nah, bagaimana menurut Bapak dan dengan guru yang asik dan yang disukai murid itu bagaimana biar supaya tidak terjadi guru itu menjadi teman seperti itu? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Siti Nurfarida telah menyampaikan. Ada pertanyaan, kemudian ada juga tadi termasuk bagian dari dukungan begitu. Pertanyaan yang pertama tadi adalah tentang pemberian hadiah. Pemberian hadiah ini Bapak dan Ibu guru bukan tidak boleh. Pemberian hadiah ini bukan dilarang, namun lihat jangkanya ke depan. Dalam bentuk jangka pendek diceritakan dalam sebuah cerita di program Guru Penggerak itu di modul 1.4, yaitu tentang seorang ibu guru wali kelas 4. Lupa saya namanya Bapak Ibu. Beliau selalu memberikan stiker bintang ketika ingin masuk ke ruang kelas. Jadi dengan stiker bintang ini, muridnya akan berbaris rapi di luar daripada ruang kelas itu. Nah, maka setiap murid ini akan menyalami ibu tadi, kemudian setelah disalami akan diberikan stiker bintang. Dengan cara itu, murid ini akan berbaris secara rapi menyalami gurunya. Esok harinya, ibu ini tidak bisa masuk ke ruang kelas karena dia sakit, digantikan oleh Pak Guru. Maka kemudian begitu Pak Gurunya berada di pintu kelas, anak-anak ini masih berlari di luar. Dan tidak ada yang mau menyalami guru tersebut. Mengapa? Karena hal yang dilakukan oleh ibu guru ini salah. Ketika
ada guru yang tidak memberikan stiker tadi kepada muridnya, maka muridnya tidak akan melakukan sesuatu. Pada saat ibu tadi besok harinya masuk kembali, maka anak-anak masih mau lagi berjajar untuk menyalami secara tertib ibu guru tersebut. Maka anak-anak dalam hal ini adalah mengharapkan sebuah stiker bintang, bukan dari hati mereka. Ini penerapan dalam pemberian hadiah yang salah. Namun, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika kita memberikan hadiah terhadap perlombaan ataupun setelah pembagian rapor, ini sesuatu yang berjenjang efektif dan secara berkelanjutan kita lakukan. Ini sesuatu yang tidak salah, Bapak Ibu. Demikian seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Munfarida tadi, ketika dalam membuat sebuah game, ternyata dalam bulatan game itu, kalaupun kertas yang dibuat, dalam kertas itu ada sebuah hadiah. Ini sesuatu bentuk motivasi, walaupun dalam bentuk hadiah, tapi dia bersifat motivasi kepada murid kita. Artinya mereka akan mencari sebuah sesuatu yang tersimpan tadi untuk didapatkan. Maka dengan mereka termotivasi, akan tergerak hati mereka untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Maka hadiah yang dilarang itu seperti tadi di awal saya sampaikan kepada anak kita di rumah, kita sampaikan, nak, kalau hari ini kamu sempat juara 1 di semester ini, Bapak akan berikan nanti sepeda. Anak kita terus mengejar karena dia mengharapkan sebuah sepeda. Namun di semester berikutnya kita tidak mengatakan apa-apa lagi, maka anak kita tidak mau belajar karena tidak ada harapan dia. Maka berikan hadiah itu dalam jangka panjang secara terus menerus. Yang pertama. Yang kedua, seperti yang Ibu Siti Munfarida tadi sampaikan, bahwa tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak seharusnya kita tekankan kepada murid saja, namun juga kepada kita sebagai seorang pendidik harus dapat bertanggung jawab terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di lingkungan kita masing-masing. Ini merupakan sebuah bentuk tambahan atau saran dan juga masukan dari Ibu Siti Munfarida. Kemudian yang terakhir adalah bentuk posisi kontrol guru sebagai teman. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu guru, penerapan 5 posisi kontrol guru ini lebih ditekankan kepada karakter murid, bukan kepada pembelajaran murid, tapi kepada karakter murid. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, maka karakter kita akan terkikis dan karakter murid pun akan menjadi lebih parah. Tidak kepada sistem pembelajaran ini saya sampaikan, tapi lebih kepada penerapan karakter murid. Namun, kalau untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, maka boleh kemudian kita meminta tanggapan murid bagaimana supaya mereka senang belajar. Oh, dibuat game, kata anak-anak. Oke, kita ikuti. Tapi kita harus berposisi sebagai seorang manajer. Kita tidak boleh memposisikan diri kita sebagai teman. Artinya, supaya kemudian posisi kita sebagai guru itu dapat kita tanamkan dan kita gerakkan di hati kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu guru, barangkali masukan dan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu tadi, ini saya anggap mewakili daripada semua kita sebagai rekan sejawat atau rekan guru di SD Negeri 10 Terangon ini. Barangkali inilah akhir daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sekali lagi telah memenuhi undangan saya, dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan dukungan yang sangat maksimal kepada saya. Mudah-mudahan kegiatan ini akan dapat berjalan dengan baik dan mudah-mudahan berhasil sampai ke tujuannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Bapak Sadim sebagai guru penggerak atas presentasi tentang disiplin positif. Semoga dengan penyampaian beliau kita paham dan dapat menerapkannya dalam lingkungan sekolah kita. Acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara kita dengan melafazkan alhamdulillah.
Saya selaku protokol mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.